terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam liberal yang lebih menekankan pada pemberdayaan hak-hak politik dan sipil, tetapi melupakan kepentingan kaum lemah. Jadi misalkan kalau concern dari Islam liberal itu adalah bagaimana menciptakan sebuah tatanan yang demokratis, atau misalnya bagaimana civil society, pluralisme, kebebasan berekspresi. Pembaharuan keagamaan yang dibawa oleh Islam liberal ini terasa bahwa lebih mementingkan atau memihak kepada kelompok menengah ke atas. Tetapi mereka tidak ada upaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang lemah ataupun berupaya untuk melakukan resistensi terhadap sistem ekonomi, sistem sosial ataupun sistem politik yang menindas, yang menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, jadi pada dasarnya memang itu adalah sebuah konsep yang telah banyak kita tahu ya, tapi mungkin untuk mewujudkannya ini adalah diperlukan jihad, diperlukan sebuah upaya yang besar, karena ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Ya, tidak banyak sekali misalkan orang-orang yang mungkin ketika dia mahasiswa memiliki nilai-nilai idealisme, tetapi ketika dia misalnya menduduki posisi-posisi strategis, ya mereka akan terbawa ke dalam struktur itu dan bahkan juga melanggengkan struktur yang menindas atau bahkan tidak berdimensi keadilan itu sendiri. Jadi ini ya merupakan sebuah pengingat ya sebenarnya, mudzakarah kepada kita bagaimana agar nilai-nilai tersebut bisa menjadi sebuah komitmen kita untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam tersebut. Kalau pencetusnya kurang lebih siapa Mbak? Isyap yang pertama kali menggaungkan istilah Islam transformatif. Ya, ini sebenarnya sebuah proses dialog ya, karena memang disitulah tentunya dibukanya pintu ijtihad. Ketika sebuah konsep ditawarkan lalu terasa ada kelemahan, ada kekurangan, maka kemudian diciptakan konsep baru yang berupaya untuk melengkapi dari kekurangan dari konsep yang ada, dan itu juga adalah dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam yang merasa bahwa kritik Islam liberal terhadap internal umat Islam yang jumud, yang stagnan dengan membuka pintu ijtihad ternyata tidak cukup. Maka kemudian pemikir-pemikir seperti misalnya Hasan Hanafi mengeluarkan konsep Islam kirinya ya, yang lebih menekankan kepada pemihakan kepada kaum yang lemah atau kaum mustadafin. Lalu misalkan Obid Safi dengan konsep Islam progresifnya ya, yang menekankan kritik tidak hanya cukup pada kritik internal, tetapi juga perlu kritik eksternal termasuk kepada hegemoni Barat baik secara struktural, politis maupun intelektual. Mungkin ini soal nama ya, tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Fitra. Transformasi ini kan mentransformasikan, merubah dari yang tadinya itu nggak sesuai dengan yang sesuai. Kalau saya lihat di Indonesia, kita bandingkan kondisi tahun 80-an dengan sekarang, itu sudah jauh beda gitu. Dan itu sebuah transformasi yang luar biasa gitu. Nah, kata transformasi ini yang barangkali mungkin menjadi membingungkan orang yang mendengar ya. Nah, apa memang ini sebuah konsep yang baru ditawarkan gitu, atau itu sudah menjadi sebuah sudah sejak lama menjadi wacana yang ada orang yang memang sudah menawarkan itu gitu.